A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa dudu tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد تقوى وتكونوا يا أولي الألباب وقال أيضا في آية أخرى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أو يأتي بعض آية ربك يوم يأتي بعض آية ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في من خيرا قل انتظروا إنا منتظرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إلى حضرة الكرام القيمين لهذا المسجد عمر بن الخطاب حفظكم الله وإلى الأساتذة والأساتذة المستقيمين لدعوة إلى الله ولإقامة تربية هذا النبوية في هذا المسجد وحوار هذا المسجد عمر بن الخطاب وإلى أميرنا المجلس في هذا الخميس أستاذ روني حفظكم الله وإلى الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi bisa hadir kembali dalam kajian kali ini di momen yang kedua di Malang. Ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali pada Allah SWT bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara kami dari Malang. Ya. Sehat kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Ya. Sebuah kehormatan bagi saya pribadi. Ya, sekali lagi saya bersyukur pada Allah bisa kembali hadir dalam kajian dan bersama Hijrah United. Alhamdulillah kita bisa rawuh kembali. Kemarin saya sampai tadi malam ya di Bondowoso. Ada ceramah undangan pertama dan luar biasa juga. Kali pertama saya seumur hidup ke Bondowoso ya. Jadi tahu situ Bondo, kalau Probolinggo sebetulnya sudah tahu karena memang lewat Probolinggo. Cuma kalau situ Bondo baru tahu kemarin. Bondowoso pun baru tahu kemarin. Ternyata pemandangannya luar biasa indah juga. Ada pinggir laut ya. Pinggir laut sampai ke Bondowoso daerah mulai dingin. Pemandangan yang membuat saya makin yakin kalau Indonesia ini negara paling kaya di dunia. Betul Bapak Ibu yakin Indonesia negara paling kaya di dunia? Ada negara yang lebih kaya dari Indonesia? Ada yang tahu berapa kekayaan dimiliki oleh Indonesia? Setidaknya ada 7 kekayaan alam yang kita miliki, yang dimiliki Indonesia sekaligus. Tidak ada negara lain yang memiliki 7 kekayaan alam ini sekaligus. Yang pertama kita memiliki kekayaan emas. Bapak Ibu rahmati Allah, kita punya kekayaan emas yang saat ini
Salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya adalah yang dikelola oleh Freeport di Mimika Tembagapura, Irian Jaya. Untuk Freeport saja ya, kita belum bicara yang di Halmahera. Halmahera ini ternyata jauh lebih besar lagi ketimbang Freeport. Untuk Freeport saja ya Pak Fila. The Mining International, sebuah majalah dunia, dia melakukan audit kekayaan Freeport tahun 2007. Tahun 2007, The Mining International ini melakukan audit pada kekayaan Freeport di tahun ini. Itu kekayaannya, penghasilannya tahun 2007 saja 6.255 miliar dolar. Kursnya dolar. Di tahun 2007. Saat itu rupiah berapa? Dolar berapa rupiah? Ada 12.000. Belum juga ya? 10.000 ada 10.000. Taruhlah 10.000. Jadi kalau dirupiahkan berapa ini? Berapa nih Pak? Kali 10.000 ya? Kan ini miliar. Diketriliun kan? 62.550 triliun rupiah. 1 tahun penghasilan Freeport. Allahu Akbar. Kaya Pak. Hutang luar negeri kita cuma 5.000 miliar. 5.000 triliun rupiah. Terbayar kan? Sisanya masih banyak tuh. Pertanyaannya, kemana larinya kekayaan ini? Subhanallah. Sehingga kalaulah dikumpulkan semua kekayaan Freeport ini, andaikan Freeport yang beroperasi sejak 1967, beroperasi di Indonesia, sejak 1967 sampai hari ini dikumpulkan semua emas yang dimiliki, plus uranium yang ada di bawahnya, ya. Andaikan penghasilannya dikumpulkan dari dulu sampai sekarang, kemudian ditambah emas yang belum dieksplorasi, ditambah uranium yang ternyata 100 kali lebih mahal dari emas, dikumpulkan semua, dibagi rata kepada seluruh rakyat Indonesia. Per kakak itu bisa dapat 2,7 ton emas per kakak. Mau diapakan Pak, emas 2,7 ton Pak, per kakak? Ada berapa kilo Pak? Bayar utang? Wah, utangnya berapa Pak? Surplus Pak, masih surplus. Utangnya cuma sedikit kebayarnya. Saya nggak sombong ya, di rumah Pak, Bapak Ibu ada berapa kilo emas di rumah? Saya ada 164 kilogram emas di rumah. Ada Mas Ali, ada Mas Raihan, Mas Sauki dan Mas Albat. Kita baru bicara emas Pak, belum bicara yang lain. Yang kedua, kita punya cadangan gas alam terbesar di dunia. Dari semua panas bumi, geotermal bumi, 40% kita punya Pak. 40% kita punya cadangan gas dunia, 40%-nya punya kita. Di PLTU apa tuh? Python, PLTU Python besarnya luar biasa. Oh ini yang pernah dulu disebutkan sama siapa? Presiden di zaman siapa? Besar luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, kita punya eksportir terbesar batu bara. Kedua setelah Meksiko untuk kekayaannya, ya, tetapi eksportirnya terbesar di dunia. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita punya tanah subur luar biasa. Ya, itu pohon singkong kita cepin aja, nggak usah dipikirin, jadi saking suburnya. Yang kelima, kita punya hutan tropis terluas di dunia. Karena kita negara kepulauan, ternyata hutan tropis kita terbesar. Sehingga sumbangsi oksigen terbesar dunia dari Indonesia. Sampai-sampai kita dijuluki paru-paru dunia. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, kita ini dijuluki the largest asset global in the world. Negara dengan lautan terluas, karena kita negara kepulauan. Dan yang terakhir, destinasi wisata kita luar biasa. Negara dengan destinasi wisata terbanyak. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, 7 kekayaan ini dimiliki oleh Indonesia sekaligus. Jadi saya yakin Indonesia negara terkaya di dunia.
Ya, kaya mana Indonesia dengan Brunei Darussalam? Kaya Indonesia. Brunei gak ada artinya dibandingkan dengan Kalimantan ya, apalagi dengan Indonesia. Tapi makmur mana Indonesia dengan Brunei? Makmur mana Indonesia dengan Brunei, Bu? Makmur Brunei Darussalam. 3 dekade tercatat negara dengan semua rakyatnya muzaki, gak ada mustahik zakat di Brunei. Semuanya muzaki yang mengeluarkan zakat. Luar biasa. Lalu zakatnya dikemanakan? Ke Indonesia kan? Angkat tangan yang hadir di sini yang pernah mendengar ada Brunei diberitakan terkena bencana alam. Pernah mendengar Brunei diberitakan terkena bencana alam? Belum pernah Pak seumur hidup? Gempa bumi kah, longsor kah, tsunami kah? Belum pernah. Kenapa demikian? Sementara Indonesia hampir tiap hari ada bencana. Apa ini masalahnya Bapak sekalian? Ternyata Brunei menerapkan syariat Islam. Brunei menerapkan syariat Islam. Ini fakta empiris Bapak sekalian. Ya, kemudian di Brunei LGBT itu dirajam sampai mati. Di Indonesia dikasih award. Di Indonesia dikasih award. Merinding saya. Padahal kita main kita muslim. Ada satu hadis yang saya malu membacanya. Karena ketika saya membacanya tersinggung saya. Boleh saya bacakan? Kalau tidak ini pernah saya baca. Pernah saya baca ini. Bapak Ibu sekalian, pernah saya baca. Kalau tidak salah, mudah-mudahan hadis ini saya bisa baca kembali. Inna Allah idza yuhibbu qauman atahumullahu amiran adilan. Apabila Allah cinta pada satu kaum, Allah cinta pada satu bangsa, Allah berikan mereka cukup, Allah berikan satu pemimpin yang adil. Yang dengan keadilan pemimpinnya, rakyatnya hidup sejahtera. Ya qadha bila ridwanillah wa ila salamati dunya wal akhirah. Pemimpin ini akan menuntun kaumnya ke dalam keridhaan Allah, ya, ke dalam jalan keselamatan dunia dan akhirat. Maka sekalipun mereka tidak begitu kaya, tapi sejahtera hidupnya. Pemimpin dan yang adil. Sebaliknya, inna Allah idza yaktibu an qaumin, jika Allah benci kepada satu kaum, atahumullahu amirun fajiran. Allah beri mereka pemimpin yang fajir. Sekaya apapun negeri ini tidak pernah sejahtera. Selalu ada bencana dan fitnah ke depannya. Tidak menuntun kaumnya pada keridhaan Allah dan keselamatan dunia. Yang ada adalah kehancuran. Hatta yakrahunahu, ya, sehingga mereka yakrahuhu wa yakrahunahu wa yakrahuhu. Rakyat membencinya dan dia membenci rakyat. Ini jika Allah murka pada satu kaum atau tidak suka pada satu negeri, satu kaum. Baca hadis ini tersinggung tidak? Bangsa kita terkategori yang sedang dicintai Allah atau yang dimurkai Allah? Insya Allah yang merangkak untuk dicintai Allah, merangkak dari menteri. Baik, kita Allah Presiden. Nah, Imam Rahmatullah, jangan salah. Munculnya hal semacam ini merupakan indikasi betapa kita berada di akhir zaman. Rasulullah SAW menyatakan, "Ala inna min ashraqis sa'ah an turfa'al ashrar wa tudal akhyar." Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi munculnya orang-orang buruk memimpin satu kaum, dan yang terbaik pilihan umat disingkirkan. Sudah terjadi belum? Nah, di luar negeri sana ya, jangan bilang di Indonesia. Di luar negeri. Kalau bilang di Indonesia nanti saya ditangkap lagi. Ya, Bapak Ibu mati Allah. Kembali sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada majelis taklim Hijrah United ya. Saya sampai dengan Masjid Umar bin Khattab. Terima kasih kepada DKM Masjid Umar bin Khattab dan juga kepada rekan-rekan Hijrah United. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat sekalian yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan saya mendoakan yang hadir di sini mendapatkan kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita yakin Rasulullah SAW, salawat dan salam semoga bagi tercurah bagi beliau dan keluarganya, pernah menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu tariqan ilal jannah."
Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit surga. Wah, ya, kompak sekarang. Bu, mau masuk surga, Bu? Hafal nama-nama surga? Tuh kan. Mau masuk surga nggak hafal nama-namanya. Nih gimana nanti mau masuk surga? Kalau nggak hafal nama-nama surga, dijamin salah alamat di padang mahsyar nanti, Bu. Makanya nggak ada Waze, nggak ada Google Map nanti di padang mahsyar, nggak ada Grab. Baik, surga yang pertama apa Bapak Ibu? Oh, seluruh dunia jawab Firdaus. Ya, oke, nggak apa-apa. Di bawah Firdaus apa? Tunggu, hafal neraka apa hafalan surga? Neraka nggak usah dihafalin. Firdaus, di bawah Firdaus apa? Aden, di bawah Aden? Nggak ada yang buka Google kan? Bu buka Google nggak Bu? Firdaus, Aden, di bawah Aden, Naim. Di bawah Naim, Ma'wa. Di bawah Ma'wa, Darussalam. Di bawah Darussalam, Darul Maqamah. Paling bawah, Baitul Ma'mur. Ah, dihafalin. Kalau surga wajib hafal. Neraka nggak usah dihafalin. Baik, yang pertama, Firdaus. Di bawah Firdaus, Aden. Di bawah Aden, Naim. Di bawah Naim, Ma'wa. Di bawah Ma'wa, Darussalam. Di bawah Darussalam, Darul Maqamah. Paling bawah, Baitul Ma'mur. Di bawah Baitul Ma'mur, Masjid Umar bin Khattab. Wah, kan dari masjid kita meraih surga. Masa dari Toserba? Ya, baik Bapak Firmati Allah. Nah, kebanggaan bagi kita, Rasulullah SAW menyampaikan, ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kam adadu ahlil jannah? Berapa jumlah ahli surga itu Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab dalam satuan baris, bukan dalam satuan person. Inna fil jannati isruna wa mi'ata safin. Ahlu surga, ya. Ahli surga kata Rasulullah ada 120 saf. Inna fil jannati ashruna wa mi'ata safin. Tidak disebutkan satu saf itu berapa orang. Cuma perbandingannya, rasionya 1:1000. Ketika di neraka ada 1000 orang, surga baru 1 orang. Ketika di neraka ada 1.000.000, berarti surga baru 1000 orang. Perbandingannya 1:1000. Surga, neraka. Ya, 1:1000 orang. Kalau Indonesia 265 juta, berarti peluang yang masuk surga 265.000. Ya, ini yang hadir berapa ribu nih? Ada 1.000? Kayaknya nggak ada ya, berarti nggak satu pun ini peluangnya nih. Baik, walakum minha, dan jatah kalian dari 120 shaf ini adalah 80 shaf. Subhanallah, alhamdulillah. Bayangkan Bapak Ibu, 2/3 surga sudah di booking sama Rasulullah SAW untuk umatnya. Ya, 80 shaf untuk umat Nabi Muhammad. Walakum minha samanuna shafin, bagi kalian 80 shaf. Berarti sisanya berapa? Sisanya 40 shaf. Dibagi rata kepada 123.989 nabi dan 99 nabi dan umatnya. Karena menurut hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari riwayat Imam Ahmad, nabi ada 124.000 orang. Hanya 12 yang bukan Bani Israel. Dari yang 12 bukan Bani Israel ada 4 yang lahir di tanah Arab. Yang pertama Nabi Hud, yang kedua Nabi Soleh, ketiga Nabi Syu'aib, keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini kebanggaan bagi kita. 80 shaf sudah di booking oleh Rasulullah untuk kita umat Nabi Muhammad. Untuk kita umatnya. Pertanyaannya, kita masuk apa tidak? Amin, mudah-mudahan ya. Asalkan cinta kepada sesama muslim. Menganggap orang beriman itu bersaudara. Tidak merasa lebih baik daripada yang lain, Bapak Ibu ya. Karena kebaikan dan penilaian benar tidak itu dari Allah. Parameter kita Quran Sunnah.
Bukan untuk kita banggakan, untuk kita sombongkan, sehingga kita mencibir selain daripada kita. Tidak. Selama mereka bersyahadat, mereka adalah saudara kita. Betul? Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, yang membuat kita bangga juga menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah yang kedua, selain jatah surga kita paling banyak. Ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa lahum iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita juga termasuk, karena kita umat Rasulullah ya. Umat Rasulullah ini tidak akan disiksa di akhirat. Jadi di akhirat nanti tinggal menikmati hasil amal ibadahnya di dunia. Lakinna iqabuhum ujilat fid dunya, tetapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana siksaan itu disegerakan dalam bentuk apa ya Rasulullah? Yang pertama, bil fitani. Dengan fitnah. Panasnya geopolitik membuat kita terseok-seok menjaga iman Islam kita. Ditangkap, dicurigai, dituduh teroris, dituduh radikalis, dituduh intoleran dan sebagainya. Kehilangan pangkat jabatan demi mempertahankan prinsip. Ya. Tapi kita bersabar sampai kita kehilangan nyawa kita. Sampai kita menghadap Allah, kita istiqomah. Maka begitu penderitaan kita istiqomah di jalan Allah, merupakan cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wabi zalazila, dengan petaka, dengan gempa, dengan tsunami dan bencana alam yang lainnya. Apabila kita menyaksikan mereka saudara-saudara kita yang meninggal karena bencana, ya kita berharap mereka husnul khatimah. Sakit memang, tertimbun longsor, gempa, kemudian juga tsunami. Tapi jika mereka ada dalam keadaan bertauhid, tidak syirik kepada Allah Azza wa Jalla, sakitnya mereka saat itu adalah sakit yang pertama dan terakhir. Atau sakit yang terakhir, di akhirat mereka tidak akan disiksa. Dan yang ketiga, wabil qatli, dengan pembantaian. Kita lihat Suriah, Palestina, dibantai, Rohingya, Uighur, terakhir Wamena. Menyakitkan sekali. Dicincang, kemudian dibakar hidup-hidup. Sakit memang Bapak Ibu. Tapi begitulah kesakitannya di dunia, di akhirat tidak akan sakit kembali. Ya Alhamdulillah. Pertanyaannya, Allah menghabiskan dosa kita dengan cara apa nanti? Ya, kayaknya yang pertama ini sedang kita alami ya. Dengan cara fitnah dan huru-hara panasnya geopolitik. Baik, ibu-ibu suara saya jelas terdengar? Jelas, baik Alhamdulillah. Wajah saya jelas terlihat Bu? Kalau nggak jelas nggak apa-apa Bu. Ya, yang penting suaranya jelas terdengar ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kita akan bicara tentang rangkaian peristiwa di akhir zaman. Ada, saya nggak usah perkenalan ya, Bapak Ibu sudah kenal ya? Belum? Baik, nama saya Rahmat Baikuning. Saya lahir di Bandung. Usia saya baru 43 tahun. Istri saya baru 1. Lupa saya, istri saya ikut. Saya lahir dari ibu orang Sunda, ayah orang Padang. Walaupun ayah lahir di Bandung, tapi kakek saya orang Padang, Bukit Tinggi, Sungai Buat. Jadi Sunda Padang. Tidak enak juga ternyata ya, punya ibu Sunda, ayah Padang. Kenapa? Tanda petik tidak enaknya, maksud saya bukan tidak enak ini. Maksudnya agak gitulah. Ketika saya ke Padang, ternyata tidak diakui oleh orang Padang, kecuali saya menikah dengan orang Padang. Karena di Padang ini garis keturunan dari dari ibu. Maaf ya, di Padang garis keturunan dari ibu, sementara ibu saya orang Sunda. Di Sunda garis keturunan dari ayah saya turunan Padang. Jadi tidak diakui oleh Padang dan Sunda. Ya, akhirnya saya bangga jadi orang Indonesia lah, gak apa-apa. Baik. Saya pendidikan SD di Cimahi tahun 88 saya keluar. SMP di SMP 4 Cimahi. Tahun 91 saya keluar. SMA di SMA 9 Bandung. Tahun 94 saya keluar. Sempat daftar ke kedokteran.
salah satu kampus terbaik di Bandung, daftar ke kedokteran tidak diterima, tidak lulus, diterimanya di kimia IKIP. Namun karena sejak kecil SMP kelas 3 sudah belajar tafsir, hadis, bahasa Arab di masjid, di pesantren, saya tertarik untuk melanjutkan ke jurusan agama. Maka saya murtad dari kimia dan mualaf di tafsir hadis, Bapak Ibu. Hijrah saya ke Demak, Jawa Tengah. Di Demak, Jawa Tengah saya mengambil tafsir hadis tahun 9 sampai 98. Kembali ke Jawa Barat, sempat ikut studi jarak jauh, studi terbuka, sejarah Palestina bersama beberapa syekh dari Gaza University. 2010 ada beasiswa ke Yaman, tidak saya lanjutkan karena Yaman bergejolak. Hussein Badruddin Al-Khouti memimpin gerakan Khoutiyah, merevolusi pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah saat itu. Kami bubar, 6.000 mahasiswa sempat dipulangkan ke Indonesia. Termasuk saya tidak jadi, Bapak Ibu. Itu barangkali. Saya sudah menikah, anak saya, istri saya 1, ya anak saya ada harusnya 7. Yang ke-6 keguguran, yang pertama sudah kuliah tingkat 2. Sekarang lagi bingung dia karena izin visanya sudah habis, dia hanya menggunakan makomat katanya. Berada di Istanbul, Turki, di Akademi Imam Malik. Yang kedua kuliah di Bandung, yang ketiga Rotul Quran perempuan setingkat 3 SMP, keempat kelima kelas Konuni 2 di Kutab Al-Fatih, setingkat SMP kelas 4 Ustadz Budi Asari, dan yang ke-6 keguguran, yang ke-7 nih ikut yang perempuan. Baru 9 bulan, Pak. Sekolahnya masih sama ibunya. Baik, itu barangkali wakilakumullah. Tentang peristiwa akhir zaman apa saja yang akan terjadi. Kalau tanda-tanda geopolitik saya kira sudah tadi pahami. Geografis juga sudah kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Ada pembicaraan penting terkait dengan dukhan. Ustadz kita, guru kita semua, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, semoga Allah menjaganya, hafizahullah. Beliau menyampaikan ada kekhawatiran, prediksi. Kalau prediksi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berprediksi apakah nanti disebut cocok logi? Enggak. Saya lagi diviralkan Ustadz cocok logi ini. Ya, apalagi sekarang saya diviralkan mengatakan kalau raja-raja Arab ini adalah dinasti Yahudi gitu. Saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam buku ini. Dan saya menyampaikan apa yang pernah saya dapatkan dari rekan-rekan saya. Saya tidak terlibat, tidak aktif bersama mereka, tapi orientasi dan dakwah saya seperti mereka. Bertemu dengan mereka dari Al-Qaeda Irak dan Al-Qaeda Afgan, Taliban. Saya belajar dari Usamah bin Laden saat itu 2001 ketika Usamah bin Laden mencuat. Saya belajar dari 2 jam saya dengar ceramah beliau di Kandahar, membuat terbuka wawasan saya tentang Timur Tengah. Siapa dinasti Ibnu Saud sesungguhnya. Ya, dan ternyata tidak sedikit umat Islam di dunia yang terkecoh, ikut-ikut latah mengatakan kalau Usamah bin Laden dan Al-Qaeda itu teroris. Bapak Ibu, Al-Qaeda itu tidak ada. Bukan nama gerakan mereka. Gerakan mereka adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Jamaah mereka adalah jamaatul muslimin. Hadis-hadis ini dibacakan oleh Usamah bin Laden dalam ceramahnya. Kemudian Al-Qaeda ternyata adalah propaganda Amerika. Istilahnya diperbesar-besarkan oleh Amerika. Padahal Al-Qaeda itu nama dari gedung yang dibangun oleh Usamah di Somalia. Usamah bin Laden pasca bertemu dan berguru kepada Syekhul Mujahidin Abdullah Azam rahimahullah, yang sepertinya beliau diangkat sebagai khalifah saat itu, imam Jamaatul Muslimin saat itu, namun syahid karena dibom, mobilnya ada bom yang dipasang di mobil beliau, di jalan yang beliau lewati, di Pesawar, ada bomnya sehingga beliau meledak dan beliau syahid saat itu bersama putra, 2 putra dan tamu beliau juga. Nah, Usamah bin Laden memahami betapa banyak negara-negara Islam yang masih terjajah oleh adidaya Amerika dan Rusia dan konco-konconya.
Maka saat itu beliau memberikan bantuan harta yang dimilikinya untuk membantu pembebasan kaum muslimin dari hal itu. Alhamdulillah membuahkan manajemen dakwah yang bagus, manajemen jihad yang luar biasa. Namun membutuhkan ada pusat manajemen. Maka dipilihlah Somalia. Nah di Somalia inilah didirikan sebuah gedung manajemen dakwah dan tarbiyah serta gerakan jihadnya Usamah bin Laden dan kawan-kawan. Ya saat itu sepeninggal Abdullah Azam, Mullah Umar dibaiat sebagai khalifah. Informasi yang saya dapatkan begitu. Nah, gedung itu dinamakan ada tulisan Al-Qaidah. Itu gedungnya. Nah, dia dicatut sama Amerika, dikatakan kalau mereka adalah gerakan Al-Qaeda. Padahal bukan nama gerakan. Gerakan mereka dakwah dan jihad Islam fisabilillah. Baik, Bapak-Bapak, nah belakangan Amerika melalui Direktur CIA 2019 menyampaikan permintaan maaf kepada Usamah bin Laden dan keluarganya. Kalau Usamah tidak terlibat dalam penghancuran WTC. Al-Qaeda juga bukan teroris yang membajak pesawat yang menabrak WTC. Dan WTC dihancurkan oleh orang Amerika sendiri. Oleh pejabat tinggi Amerika. Ada konspirasi terselubung di para petinggi Amerika. Mereka pun menuduh Saddam Hussein terlibat dan membantu jaringan teroris Al-Qaeda di Irak dan menyembunyikan senjata pemusnah massal. 2011 tidak terbukti. Ya, bahkan Colin Powell sebagai Menteri Pertahanan Amerika meminta maaf juga kepada dunia dan juga kepada Saddam Hussein. Kalau Saddam Hussein tidak terlibat dan tidak ada senjata pemusnah massal, tapi sudah dihukum mati. Ribuan rakyat Irak sudah dibantai, masjid sudah dihancurkan. Katanya perang melawan terorisme, tapi yang mereka perangi adalah rakyat sipil, Bapak Ibu. Katanya perang melawan teroris, tapi yang mereka hancurkan bukan masjid yang mereka hancurkan. Katanya perang melawan terorisme, tapi sebelum perang mereka kebaktian. Mereka berangkat dengan salib di dada mereka. Ternyata itu perang salib, Bapak Ibu. Terorisme hanyalah merupakan sebuah kamuflase saja, sebagai cover story saja, untuk menutupi citra mereka memerangi umat Islam. Ada standar ganda yang mereka lakukan. Mereka butuh dengan minyak Irak dan Afghanistan. Isu terorisme hanyalah merupakan mereka menghabisi kita umat Islam. Baik, peristiwa-peristiwa ini yang kemudian membuat saya sendiri mencari-cari tentang hadis-hadis terkait dengan akhir zaman. Nah dari situ terbuka Bapak Ibu. Kalau ternyata WTC ini adalah sebuah propaganda dan ini terselubung terkait dengan ideologi sesat akhir zaman. Kabalah. 1000 tahun sebelum hari kiamat adalah masa bagi mereka untuk mendirikan singgasana Tuhan. Dalam terminologi Yahudi Zionis itu dinamakan Year of the Yehuda Kingdom atau Y2K, Y2K. Orang menyebutnya Y2K ini adalah kebangkitan teknologi dan informasi. Itu bohong, bukan. Tapi itu adalah syarat dengan muatan ideologis mereka. 1000 tahun sebelum hari kiamat adalah masa bagi berdirinya singgasana mereka, Tuhan mereka. Makanya 2001 mereka melakukan human sacrifices. WTC dihancurkan merupakan cara mereka melakukan ritual persembahan untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Siapa? Dajjal. Itu Bapak Ibu rahmati Allah. Nah baik. Kembali kepada tema kita, ada sempat diberitakan prediksi khawatir dukhon terjadi tahun depan. Karena memang kalau lihat secara hisab, ya Bapak Ibu sekalian, kalau lihat secara hisab, (1441 Hijriah ini, Ramadan 1441 Hijriah, 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat, ya. Coba kita lihat.
Ini ada, Bapak Ibu juga bisa buka di Google barangkali ya, untuk kalender 1441 Hijriah. Ramadan 1441 memang ini jatuh pada hari Jumat. Tanggal 1-nya bertepatan dengan tanggal 24 April 2020. Ya. Nah, ini 1 Ramadan jatuh hari Jumat. Ramadan, pertengahan Ramadan juga jatuh hari Jumat. Ya. Ada hadis memang menyebutkan apabila 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat, itu dikhawatirkan akan terjadi ledakan dahsyat. Akan terjadi ledakan dahsyat di alam semesta yang didengar oleh semua manusia, yang efeknya ini kataklismik, artinya global. Kemudian akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Di bulan Zulqa'dah, semua kabilah berselisih. Di bulan Zulhijjah akan terjadi pertumpahan darah sampai bulan Muharram. Dan banyak yang terbunuh. Namun hadisnya dhaif, Bapak Ibu. Hadisnya lemah. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya maudhu'. Namun, untuk menyimpulkan, tidak boleh dalam satu hadis. Coba kaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Lakukan metodologi yang aman untuk memahami sebuah hadis atau sebuah peristiwa. Yang saya lakukan, saya kumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan bencana ini. Ya, Thariqatul Jam'i. Kumpulkan nas-nas hadis yang terkait dengan ini. Lalu urutkan berdasarkan tartibul ma'ani alladhi yata'allaq bihadzal mawdu'. Yang langsung berkaitan dengan tema ini. Yang paling atas, yang paling berkaitan. Yang agak jauh, yang paling bawah. Udah gitu, thariqatut tarjih. Ambil kesimpulan benang merahnya. Ternyata ada hadis-hadis yang lain yang sebetulnya mendukung hadis ini. Dan hadis yang lain yang mendukung hadis ini itu sahih. Ada yang hasan. Artinya hadis ini tidak berdiri sendiri. Nah, sehingga bisa jadi memang ini terjadi. Ya. Hadis tadi, kalau ada hadis sahih yang sejalan dengan ini, maka ini bisa jadi hasan li ghairih, naik derajatnya. Yang kedua, jika ternyata terjadi dalam kehidupan kita, maka derajat hadis ini menjadi sahih li dzatih. Begitu uslub dalam mustalah hadis tentang bagaimana kita mengambil istinbat hukum terkait dengan peristiwa yang disebutkan dalam satu hadis lemah. Baik, kita dengar apa yang terjadi berdasarkan hadis ini. Ini penjelasan hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di tahun ini kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Dzulqa'dah dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh. Para wanita-wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya. Lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya, niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah
malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdasarkan hadis tadi, sekali lagi hadisnya lemah, dhaif. Bahkan Ustaz Syafiq Reza Basalamah menyampaikan juga ada yang mengatakan maudu. Ya. Isi hadisnya seperti ini. 15 Ramadan suara dahsyat, bulan Syawalnya huru-hara, Zulqa'dah semua kabilah berselisih, Zulhijjah dan Muharram terjadi pertumpahan darah dan banyak yang mati. Ya, urutannya demikian. Yang saya amati, Bapak Ibu sekalian, suara dahsyat ini kemungkinan dari pecahnya benda langit yang keras sehingga terdengar oleh semua penduduk bumi. Pecahnya benda langit ini, apakah karena mendekat ke matahari atau memang tidak kuat posisinya sehingga menahan tekanan demi tekanan sehingga dia meledak. Nah, pecahannya ini menjadi meteor yang menjadi bumi, yang menghujani bumi di bulan Syawal. Hujan meteor. Terjadi kebakaran saat itu sehingga muncullah dukhan. Ya, dari sini barangkali persepsi dukhan itu muncul. Kemudian di bulan Zulqa'dahnya ada semua kabilah berselisih. Kabilah yang dimaksud apakah kabilah Arab ataukah kabilah seluruh dunia? Kemungkinan kabilah Arab. Yang mengakibatkan matinya seorang raja. Hingga di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini terjadi perselisihan dan pertumpahan darah sampai bulan Muharram. Yang saya amati justru ini Bapak Ibu sekalian, di bulan Zulhijjah. Prediksi, kalau boleh saya memprediksi, khawatir, senang campur khawatir. Senangnya kalau ini terjadi berarti solusi untuk penderitaan umat Islam ini ada. Ya. Khawatirnya apa? Kalau muncul dan terjadi, maka perang akan terus terjadi sampai turunnya Isa bin Maryam. Yang saya khawatirkan dan saya prediksi, yang terjadi tahun depan adalah Imam Mahdi. Ya, pembayatan Imam Mahdi. 2015 pernah mendengar beberapa ulama yang berada di Madinah, banyak ulama di Madinah, ahli hadis diantaranya, para muhaddisin, mereka berkumpul untuk membaiat seseorang yang diduga Imam Mahdi. 2015. Semua ciri-ciri Imam Mahdi, baik secara fisik ataupun akhlak ada pada orang ini. Namanya sama dengan nama Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah. Dan saat itu 2015 usianya 35 tahun. Usianya 35 tahun. Para ulama ini mengatakan pada beliau, "Ibsit yadaka nubaika ala sam'i wa ta'ah." Ulurkan tangan Anda, kami mendengar, kami taat kepada Anda. Anta mahdiyan. Ya. Kunta mahdiyan, adalah Imam Mahdi. Allah menghadirkan Anda sebagai Imam Mahdi yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tolong terima pembayatan kami. Ternyata beliau menolak. Lastu mahdiyan, ana ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi, aku orang Madinah saja. Ya. Hada syekh asah minni, wa hada syekh afdal minni, wa akbar minni. Syekh ini lebih utama dari saya ini lebih utama dari saya. Ya. Persis seperti berita yang saya dapatkan dari Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Ya, disampaikan pada beliau dari seseorang yang mengaku bersahabat dengannya. Orang Indonesia. Saya bersahabat dengan beliau. Saya kenal semua ulama ahli hadis. 2015 hampir dibaiat untuk menjadi khalifah, tapi beliau menolak. Beliau keturunan Rasulullah. Ciri-ciri fisik Imam Mahdi ada pada beliau. Alisnya yang teratur, bagus, indah. Aknal angfi, hidungnya mancung, saking mancungnya kelihatan tipis. Matanya agak menjorok ke dalam.
Ya, matanya agak menjorok ke dalam Bapak Ibu. Saya agak mirip dengan Imam Mahdi matanya. Agak lebar. Ya, ajlal jabhati, jidatnya luas nih. Bapak sudah mirip dengan Imam Mahdi, Pak. Maaf Pak ya. Di pipi kanannya ada tai lalat. Kalau tersenyum terpancar cahaya putih dari giginya. Kalau kita agak kuning-kuningan sedikit. Di gigi guntingnya ini agak renggang. Agak renggang. Ya, ini janggutnya tebal kata Rasulullah. Kemudian launul Arabi wa jismu Israili. Warnanya warna kulit Arab. Tapi tingginya, postur tubuhnya setinggi orang Israel. Orang Yahudi. Kemudian perutnya agak sedikit berisi. Maksudnya agak besar. Udah mirip Pak. Pahanya agak kecil. Di pundaknya ada tanda kenabian. Ganti ini juga atau dua? Diganti. Dua-duanya, baik. Pegang begini atau disakut? Ya. Sampai mana tadi? Pahanya agak kecil. Ya, pahanya agak kecil pahanya. Waktu kita masih panjang, Pak. Sampai zuhur ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian yamlal arda adlan wa qistan. Beliau akan memimpin dunia dengan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana kama muliyat zulman wa jawran. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, huru-hara dan sebagainya. Nah, orang ini mirip fisiknya dengan Imam Mahdi. Keturunannya pun sama dari Rasulullah, dari Al-Hasan. Ada kitabnya saya bawa enggak saya bawa ya. Di dalam kitab Hasan Husain, Al-Akhbar lam tuzkar. Ya, Hasan Husain Al-Tod Stories. Dari karya Syekh Hasan Al-Husaini dari Muslim Iran, bukan Syiah tapi Muslim. Ya. Syiah Muslim bukan? Bukan. Ya. Muslim bukan Syiah. Tinggalkan istilah Sunni versus Syiah. Yang ada adalah Islam versus Syiah, karena Syiah bukan Islam. Nah, di dalam kitabnya ini, beliau menukilkan kisah di mana ketika Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berjalan pulang, Hasan Husain menyambut mereka berdua. Al-Hasan kepada Rasulullah, Al-Husain kepada Ali. Maka kemudian Rasulullah menggendong Al-Hasan. Sambil mengelus-ngelus punggung Al-Hasan dan berkata, "Ya Ali, inna ibnana hadha." Sesungguhnya anak kita ini, sayuladu min zahrih, akan dilahirkan dari tulang punggungnya. Rajulun yusawi imanu bi imani. Laki-laki yang nanti akan lahir imannya sama dengan imanku. Iman kalian. Ya. Namanya sama dengan namaku, ismuhu ismi wa ismu abi ismu abi. Namanya sama dengan namaku, Muhammad. Disebut nama memang Rasul tidak menyebutkan namanya yang mana, tapi familiar kita adalah Muhammad. Dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku Abdullah. Yamlul ardu adlan wa qistan, kama muliyat zulman wa jawran. Akan memenuhi dunia dengan keadilan, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan seluruh dunia. Sebelumnya pembantaian, kezaliman terjadi di mana-mana. Dari Al-Hasan. Nah, orang ini menolak sama padahal persis seperti itu. Saya hanya ingin jihad ke Suriah, membantu saudara-saudara kita yang gugur di sana, yang dibantai dan dizolim oleh rezim dan juga oleh Rusia. Nah, orang Indonesia ini diajak berangkat ke Suriah. Ini penjelasan dari Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Tapi orang Indonesia ini menolak. Dan dia kembali ke Indonesia. 2015 usianya 35 tahun. Sekarang berarti berapa usianya Bapak Ibu? 39 ya. 2019 usianya 39. Beliau diutus menjadi Imam Mahdi. Ba'asallahu mahdiyan kama ba'asa Rasulullah SAW nabiyan. Ya, beliau akan diutus sebagai Imam Mahdi, bukan sebagai Nabi dan Rasul. Di usia Rasulullah diutus. 40 tahun. Berarti tahun berapa 40 tahun usianya? Tahun depan kan, 2020. Ini yang saya khawatirkan. Dan beliau akan dibaiat di musim haji oleh 7 ulama dunia. 7 ulama ini mereka berdoa di Masjidil Haram.
mengadukan kepada Allah tentang kezaliman para penguasa di negeri mereka. Yang lain mendengar, loh kok doa kita sama? Iya, berarti negara kita sama-sama dizolimi oleh penguasa kita. Berarti ini saat Imam Mahdi sudah ada. Ya kita cari. Maka mereka sepakat untuk mencari Imam Mahdi. Ketemu tuh di muka. Nuwun sewu, ya gitu ya. Ingkong wonten, gimana bahasanya? Barangkali kenal sama orang yang satu ini. Oh enggak, enje. Menikah, tang menikah. Gitu ya. Ada di sana, ada di sana. MD taqaddam, satu jodoh. Silakan maju ke depan. Anda akan bertemu dengannya. Ketemu tuh Imam Mahdi. Ulurkan tangan Anda, kami bayat pada Anda sebagai Imam Mahdi. Enggak, aku bukan Imam Mahdi. Lastu Mahdian, Anda ihda minal ansor. Kata-katanya sama seperti itu. Lari ke Madinah, dikejar ke Madinah. Ketemu di Madinah, lari ke Mekah tuh. Jadi kejar-kejaran, kucing-kucingan. Salah samarat min Makkah ila Madinah. 3 kali pulang pergi Mekah Madinah. Masya Allah. Hingga akhirnya begitu sampai di Mekah untuk yang ketiga kalinya ditahan untuk tidak lari kembali. Ya, ditahan, diislahkan dengan diutusnya malaikat Jibril. Ditahanlah beliau dan tidak lagi lari. Diislahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diislahkan maksudnya dibersihkan beliau dari sifat-sifat ragu. Persis seperti bagaimana Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ditanamkan keyakinan hati, yusabbitu fu'adah, dikuatkan hatinya, dimantapkan oleh malaikat Jibril, dan diilhamkan ilmu tentang manajemen umat, ilmu tentang dakwah dan jihad fisabilillah, ilmu tentang geopolitik, dan ilmu yang dibutuhkannya sebagai khalifah. Maka beliau keluar dan dibaiat di antara rukun Ka'bah dan Maqam Ibrahim. Ini hadis yang menunjukkan pada beliau tentang harusnya beliau memang keluar ya, dan memang harusnya beliau ada. Laulam yabqa minad dunya ila yaumun, andaikan tidak tersisa dari dunia kecuali hanya 1 hari saja. La tawallahu dzarikal yaum, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti, sehingga diutus seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwati ismu ismi, namanya sama dengan namaku Muhammad, wa ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Yamlul ardo kistan wa'adan kama muliyat jaulan zulman wa jauran. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 9435. Hadis yang lainnya, ubasyirukum bil mahdi, aku berikan kabar gembira pada kalian dengan kemunculan al-mahdi. Yub'atsu fi ummati, diutus di tengah-tengah umatku. Ala ikhtilafim minan nas, ketika manusia berselisih. Nah, di bulan Zulqa'dah, kabilah-kabilah berselisih. Wa zalazila, dan banyaknya gempa bumi terjadi. Disebut zalazila, yang dimaksudkan adalah bencana demi bencana banyak terjadi. Ya. Fayamla'u al-arda qistan wa adlan kama buliyat zawran wa julman. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan juga kezaliman. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 10.898. Nah, hadis-hadis yang berkait cerita tentang Imam Mahdi ini pernah diteliti oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, salah seorang pakar ulama ahli hadis di Madinah saat ini. Beliau menemukan bahwa tidak kurang dari 26 sahabat meriwayatkan hadis Imam Mahdi. Dan tidak kurang dari 36 kitab hadis menukilkannya. Hal ini menunjukkan hadis Imam Mahdi sampai pada derajat mutawatir ma'nawi, sehingga wajib umat Islam meyakininya. Sampai-sampai mereka memberikan fatwa yang mengingkari Imam Mahdi sama dengan yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Beriman pada sebagian ayat dan kufur pada sebagian ayat yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Imam Mahdi ini akan keluar di masa akhir umatnya. Yakhruju fi akhiri ummati, akan keluar dari akhir masa umatku al-Mahdi. Yaskihilahul galsa, Allah memberinya minum dengan turunnya hujan. Berarti Imam Mahdi muncul di saat kemarau panjang melanda dunia, melanda bumi. Ya.
Dan kita tahu 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan terjadi kemarau panjang, kata Rasulullah. Inna qabla khurujid Dajjal salasu sanawat syidad. Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan ada, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi. Yusibun nasa fihi jau'un syadid. Manusia akan dilanda kelaparan yang sangat karena kekeringan. Di tahun pertama Allah perintahkan langit menahan sepertiga airnya. Ya'murullahu as-sama fitil kasana fi sanatil ula an tabita sudus amatriha. Allah perintahkan pada langit menahan sepertiga hujannya, maka sepertiga hujan tidak turun selama 1 tahun. Wa ya'murul ardu an tabita sudus nabatiha, dan Allah perintahkan pada bumi menahan sepertiga tanamannya, sepertiga tanaman tidak tumbuh. Tahun kedua, 2/3 hujan tidak turun, 2/3 tanaman tidak tumbuh, kelaparan makin meluas di seluruh dunia. Tahun ketiga, Ya'murul ardu as-sama an tabisa kulal matara indaha. Allah perintahkan pada langit menahan semua airnya. Pada tuktira kutratu minas sama fitil kasana. Maka 1 tahun tidak ada setetes hujan pun. Walatun bitul ardu nabatia walau kana biwadah. Tidak satu pun al-hudra, tanaman hijau tumbuh di muka bumi. Maka banyak manusia mati kelaparan saat itu. Nah, di tahun ketiga inilah Dajjal muncul. Dan Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Sehingga sihir Dajjal berperan menggantikan teknologi. Kita tahu umat manusia akhir zaman sangat bergantung pada teknologi. Betul? Bapak-bapak yang hadir di sini, mas-mas yang hadir di sini bawa HP kan? Punya HP nggak ada kuota, perasaannya gimana? Galau, mati gaya kan? Aktivitas kita, mobilitas kita, bahkan finansial kita juga kita kaitkan dengan HP. Internetisasi berbagai macam mobilitas kita. Hilang teknologi, maka hilang tempat kita bergantung secara duniawi. Galau manusia saat itu. Maka Dajjal tampil menggantikannya dengan sihirnya. Artinya Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Ya. Wa tahrujul ardu nabatiha, bumi menumbuhkan tanamannya. Ketika hujan turun, bumi pun menumbuhkan tanamannya. Wa yu'til mala sihahan, dan beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Jadi Imam Mahdi ini akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Bagi mereka yang cicilannya masih besar hari ini, jangan khawatir. Imam Mahdi datang lunas nanti. Ya Allah, utus Imam Mahdi, ya Allah, debt collector mau datang ke rumah, ini nagih hutang. Beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Wa taksurul masyiyah, binatang ternak pun akan kembali penuh yang tadinya mati tidak ada. Wa tazimul ammah, umat Islam ini kembali berjaya, tidak lagi dihina. Tidak ada lagi yang berani menghina Rasulullah SAW. Nggak ada lagi yang berani ya itulah ya, yang disebut nanti kepanjangan mereka marah lagi. Nggak ada ban serep di sini Pak? Tidak ada, baik. Ya'isu saban al-thamaniyan yani hajjajan. Nah, beliau akan tinggal 7-8 musim haji. Jadi dihitungnya di musim haji, dari musim haji. Artinya di baiat di musim haji. Beliau akan tinggal 7-8 tahun. Dalam satu hadis 7-9 tahun. Ya, ya'isu sab'ata sanawat atau thamaniyata sanawat atau tis'ata sanawat. Beliau akan tinggal 7-9 tahun. Dimulai kapan Bapak Ibu? Khawatir dimulai tahun depan. Dia kalau betul orangnya itu Bapak Ibu. Nah, kalau Imam Mahdi ini diutus tahun depan, maka perang demi perang yang akan terjadi. Dan perang yang pertama ternyata bukan perang melawan Amerika, bukan perang melawan Israel, Zionis, bukan, atau Rusia. Perang melawan apa? Mana? Itu dia, Arab. Perang melawan Arab, Pak. Perang melawan Arab. Nah, ini coba kita lihat hadis. Ini ada satu tayangan tentang mirisnya saya melihat, Bapak Ibu bisa baca di buku ini. Di buku ini dijelaskan dengan luar biasa apa yang saya dapatkan dari Irak, dari Afghanistan. Penulis buku ini pun berani mengungkapkan siapa Ibnu Saud sesungguhnya. Ya. Tapi anehnya ada sebuah harokoh yang membelanya habis-habisan. Sebagaimana ikut bersuara mengatakan teroris kepada Al-Qaeda dan
Usamah bin Laden. Sekarang sudah tidak terbukti. Amerika sudah meminta maaf. Nah, apakah mereka akan meminta maaf juga kepada Usamah bin Laden? Bapak Ibu, merinding saya membaca kitab ini. Ternyata terbukti apa yang saya dapatkan data dari Timur Tengah. Ada di sini juga. Dan ini yang kata mereka memunculkan saya dalam Instagram kalau saya ini waspadai Ustadz Cocok Logi. Ya, dan yang ditampilkan sebagai keburukan saya adalah bahwa saya berkata tanpa data, hoax dan fitnah. Padahal data-datanya ada semua. Dan ini akan saya bawa di hadapan Allah, Bapak Ibu. Kalau saya punya data, pertanyaannya mereka punya data apa? Ya. Kemudian yang ditampilkan adalah ketika saya diperiksa di Polda Jabar. Itu kan nggak terkait dengan ceramah saya. Dan apa yang difitnahkan kepada saya, dituduhkan pada saya, didakwakan pada saya, itu memang terkait dengan berita yang Bapak Ibu sudah tahu kan. Dan itu ada di media massa dan saya mengutip dari media. Ya, tapi begitulah mereka. Ya, mudah-mudahan mereka bisa kembali kepada kita dan berjuang bersama kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini saya perlihatkan. Ini ada satu hadis yang digambarkan dalam bentuk tayangan terkait dengan perang yang akan dialami oleh umat Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi. Dimulai dari kondisi Saudi Arabia hari ini. Polarisasi dan liberalisasi melanda Saudi Arabia, Bapak Ibu. Di Masjidil Haram di depan Ka'bah kita menangis bertobat kepada Allah. Kita membersihkan diri dan jiwa kita. Bertobat kita kepada Allah. Lapar kita keluar Masjidil Haram. Ada Starbucks Pak, belah sana Pak. Ada McD di sana. Allahu Akbar. Begitu uang gesek tuh. Ada bank riba di sana. Kotor lagi kita Pak. Baru keluar Masjidil Haram. Ini pinternya mereka. Nah ini sistem yang saya maksudkan. Ada banyak kemunafikan di sana. Maka tidak salah ketika Rasulullah mengatakan, saya tidak Dajjal ila Madinah. Dajjal akan datang kepada Madinah. Fayamkusu wa huwa maniun min dukhuliha, tapi Dajjal terhalang dari memasuki Madinah.